style aja ya. Iya. Susu mobil jahe. Iya, bukan sholat terus maksiat jalan. Oh, iya. Bukan. Obat ya. Susu tarik nenek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa yang baik dan budiman dimanapun berada, kita kembali lagi kepada channel yang berikutnya, episode yang ketiga dalam acara, yaitu penyampaian hukum-hukum, dalam mana hukum ini tentang tata cara munakahat yang baik dan benar menurut syariat ajaran agama Islam. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan ala kadarnya, apa itu ala kadarnya ya sedikit-sedikit ngupas tentang ayat yang selanjutnya, di mana ayat ini menerangkan dan Allah menjanjikan dalam suatu ayat Al-Quran, wa ankihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Itulah diantaranya. Wa angkihul ayyama, dan nikahilah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak menikahi dari hamba-hamba sayamu yang lelaki dan hamba sayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Kalau kita kaji dan simak ayat ini, sangat luar biasa, sangat luar biasa. Sangat luar biasa dalam artian gimana Allah menjanjikan dua kan kenikmatan. Pernikahan itu bukan membawa kenikmatan yang sangat luar biasa, melainkan Allah akan memberikan keberkahan kepada pasutri ataupun orang yang mau melaksanakan pernikahan. Dan kesana pun juga Allah akan memampukan ataupun yughnihimullahu, Allah akan mengayakan atau memperbanyak harta bandanya dan memperluas harta bandanya, dalam artian dari tidak punya menjadi punya, insya Allah dengan pernikahan. Makanya pemirsa, jangan merasa malu, jangan merasa istilahnya khawatir ini pernikahan membawa madarat apa membawa kesengsaraan, bukan, melainkan membawa kenikmatan yang sangat luar biasa sekali. Itulah diantaranya, bukan kenikmatan aja yang luar biasa. Bukan Allah berikan kenikmatan, melainkan Allah juga berikan keberkahan kepada mereka berdua. Di samping itu juga bukan Allah memberikan keberkahan pula juga, tapi memberikan kemampuan. Allah akan istilahnya memperkayakan kepada mereka. Dalam artian dari satu menjadi dua, dari dua menjadi tiga. Mana contoh kecil? Orang yang sendirian pahalanya 10. Tapi kalau orang yang udah punya istri, pahalanya jadi 20, itu contoh kecilnya. Pahala biasanya dapat 50 kalau sendirian, tapi kalau udah punya istri menjadi pahalanya jadi dapat 100, bisa jadi dilipat gandakan, dilipat gandakan terus menerus. Itu salah satu di antara contohnya, contoh baik dari pahala. Itu barang siapa yang merasa bingung, khawatir, memikirkan tentang keluarganya, dari pemikiran itu Allah akan catat amal kebaikannya untuk orang yang memikirkan keluarga dan anak-anaknya. Maka diantara itu, yang keduanya pahala dilipat gandakan. Itu keduanya. Banyaklah sekali padilah tentang munakahat, tentang istilahnya pernikahan. Tadinya kita tidak punya contoh letik, punya pariuk ya Pak, menjadi punya pariuk, pengen kaliwat istilahnya itu pariuk. Itu tadinya kita tidak punya cocoet, apa itu cocoet ya, bugol buat nyambel, itu menjadi punya. Kenapa? Dengan terbawanya rumah tangga. Tapi kalau kita sendirian, kita tidak punya akan selamanya. Itu contoh kecil itu. Tapi kalau istilahnya berpikiran kita ke depan bahwa ini pasti pemikiran itu Allah akan tulis pahalanya. Berarti istri itu jadi pemicu semangat. Iya. Islam mengatakan semakin istri istilahnya sayang, semakin istri istilahnya cinta terhadap kita, istri mendoakan terhadap kita.
Itu baru satu Pak Ustadz ya? Iya, barusan satu. Apalagi dua ya? Apalagi dua. Gue tampol lu, sekali lagi lu iseng-iseng gue lu. Benar. Semangat pertama. Betul, mantap, masya Allah. Itulah indahnya Islam, itulah indahnya agama. Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Nah, jangan mendoakan yang jelek. Ini yang saya khawatirkan, mendoakan yang jelek. Yang keempat-empatnya mudah-mudahan suami itu menjadi istilahnya orang yang istilahnya jelek tuh, jelek dan sebagai jelek didoakan jelek atau ngepeng. Itu di situ yang dikhawatirkan. Banyak minum jamu itu Pak. Iya, kalau empat istilahnya harus banyak minum jamu biar istilah ekstra jrong, ekstra jres, ekstra kuat dan lain sebagainya. Pokoknya biar istilahnya pintihannya itu semprotannya itu sangat luar biasa. Aku jijik. Jadi Aku jijik sama mas. Aku jijik, aku benci. ya, maafnya bukan jorok ini ya, bukan jorok. Tapi itu ada kemampuannya, ada kelebihan. Nanti kita berpikirnya itu gimana kita melayani empatnya istri. Itu ada pemikiran lagi, Allah akan berikan kemampuan. Andai kata pernikahan itu didasari dengan keikhlasan, dengan hakikatnya ada suratan takdir dari yang maha kuasa. Tapi pernikahan kalau didasari dengan hawa nafsu, itu awas. Kalau pernikahan didasari dengan hawa nafsu, dengan nafsu yang membara mengedepankan nafsu, itu bukan menjadi istilahnya yang sejahtera, tapi melainkan istilah membawa kehancuran. Jodoh, pati, takdir itu ketentuan Allah. Ada suratan takdir. Contoh kecil, dari suratan takdir itu seseorang tidak ada jadwal poligami, contoh kecilnya. Tapi memaksakan diri dengan nafsu kita, maka kita akan hancur. Tapi kalau ada suratan takdirnya dari tulis di ajalinya, bahwa contoh kecil kakemon, istilah nama kabaud, istilahnya ada jajarannya di Allah Mahfudnya ada 4, harus 4 istilahnya di Allah Mahfudnya titis tulisnya, itu bisa jadi 4, dan Allah akan memberikan kemampuan keempat-empatnya untuk memberikan kekuatan supaya bisa terjamah semuanya. Itulah kelebihan hebat. Tapi kalau itu istilahnya nafsu, yang dikhawatirkan seperti ini. Emang udah ada tulisan dari sono gitu? Iya, jodoh pati cilaka itu. Termasuk saya punya istri 4 bisa. Iya, ada. Dari dulu. Ada dulu. Pan jodoh Dari pati. dulu istilahnya di atasnya sisi bawah masih jomblo. Iya. Ada itu sisi baunya, itu sisi tulisnya, sisi baunya bukan dari tulis ajalinya ada. Tapi ada juga di sisi lain, ada yang menteraikan keterangan istilahnya takdir bisa dirubah dengan 2, ada hal seperti itu, ada bisa jadi takdir ada keterangan seperti ini. Ya, istilahnya tidak bisa membuka takdir atau merubah takdir kecuali dengan kita terus menerus berdoa kepada Allah. Ada semacam seperti itu, ada bisa jadi. Itu tidak menutupi kemungkinan para pemirsa. Makanya itu mah tergantung kita untuk berikhtiarnya semampu kita, sekuat kita untuk berikhtiar ataupun bersyariat gitu. Dalam artian bersyarat dalam ini mencari berdoa sambil nganjang. Ini mau berdoa, ya Allah kubragin atau datangkan ya Allah wanita yang soleh, tapi kita nggak bersyariat. Dari mana emangnya wanita dari turun dari langit? Ya mungkin. Iya gitu, semacam hal seperti itu. Makanya kita harus bersyariat. Dalam artian banyak silaturahmi, itu banyak silaturahmi dalam keduanya, ya kita banyak berteman. Semakin banyak berteman, banyaklah kita info seperti itulah contoh secara syariatnya. Tetap yang pertama yang dinamakan pernikahan itu tetap hanya ketentuan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala hakikatnya. Itulah pemirsa. Gimana? Kawin membawa berkat. Iya. Terus ini Berkat apa berkah nih? Kalau berkat itu jeng-jengan besek gitu ya. Kalau berkat itu baskom, kita ngeriung, awas. Beda bahasa, beda lainnya bawaannya. Kalau berkat besek, jeng-jengan. Kalau berkah lain. Gitu. Gimana maksudnya berkat apa berkah? zaman sekarang kalau mau kawin posat itu harus punya duit ya 30-20 juta. Iya. Itu zaman now sekarang. Apakah kita harus kawin ini aja itu
Kawin kawin ke mana? Kawin apa? Kawin negara. Iya. Apa kawin istilahnya secara koboi gitu, atau kawin secara itu kalau istilahnya kita aturannya secara agama, nikahilah wanita yang kamu sukai dan wanita juga harus menyukai kita. Kalau kita menyukai seorang wanita tapi wanita tidak menyukai kita, kita bertepuk sebelah tangan gitu, gini nggak bisa. Gitu. Jadi awal landasannya tuh wanita harus kita kenal dulu pertama. Kita kenal, kita suka terhadap wanita, wanitanya jaminnya suka terhadap kita. Itu dasarnya. Kalau waktu itu kita belum punya uang, tapi Allah akan berikan jalan kemudahan. Iya itu. Kalau istilahnya udah perjalanan suami istri, maka kita sah sebagai suami istilahnya untuk mempergauli istrinya. Wa asiruhunna bil ma'ruf, itulah dipergauli sah menurut syariat agama Islam, menurut istilahnya negara. Kalau kita udah dilandasi dengan pernikahan, Bebas itu Pak Ustadz. bebas itu mau dari dulu boleh bawah, itu, Pak Ustadz. mau di atas, mau di atas di bawah dulu nggak apa-apa. Itu dari kaki sampai ujung rambut ke atas itu milik sepenuhnya suami. Tengah-tengahnya juga itu milik suami, hak birokratif suami itu mah. Sambil mundur boleh Pak Ustadz. Boleh, asal jangan sampai kata agama jangan sampai lewat juburnya. Lewat juburnya itu yang barangkali ada itu jangan, itu nggak boleh itu. Itu yang lainnya boleh sah-sah aja. Kecuali yang misalnya dalam artian awas, nggak semuanya halal. Dalam artian nggak semuanya wanita halal, dalam keadaan suci baru halal. Tapi kalau keadaan haid, nipas itu nggak boleh. Harus menunggu suci dulu dari haid dan nipasnya. Itu diantaranya. Kalau pengen kikuk-kikuk gimana? Kalau pengen kikuk-kikuk, kalau posisi deh wanita dalam keadaan haid itu mungkin banyak jalan menurut Roma, ya. Banyak jalan. Atau mau gimana itu? Menurut pandangan agama boleh di gimana? Itu terserah itu mah. Boleh Kalau diseling. dipaksain kira-kira Pak Ustadz, Iya gimana? akan berdampak seperti apa kalau dipaksain gitu? Iya. Pengen. Kalau dipaksain, kita pernah paksain, khawatirnya penyakit ke diri kita. Patah ulama mengatakan kalau andai kata wanita dalam keadaan haid nggak boleh didekati karena dengan alasan takut penyakit ke dalam diri suaminya. Ke barang suami takut khawatir seperti itu, nggak berkurang baik simpulnya mah Dan dengan alasannya. ke janin mungkin. Iya, sebab itu dalam penyakit ibarat istilah kata, kalau kita istilah menanam sesuatu ada penyakitan, nanti kita takut ketularan. Hasilnya jelek. Ya, itu simpulnya mah nggak boleh, hasilnya jelek. Itu nggak boleh menurut agama. Itu posisinya si tempat itu istilahnya ada penyakitnya. Itu diantaranya. Nggak boleh itu haram apa gimana Pak Ustadz? Nggak boleh dalam artian ya dampaknya seperti itu. Jangan kau dekati wanita yang sedang haid. Istilah wanita yang sedang haid. Kalau udah suci mah nggak apa-apa. Kalau ditimbris lagi boleh di Boleh kikuk-kikuk. iya, mau dikukuk-kukuk nggak apa-apa, itu halal. Nah itu diantaranya. Dan selanjutnya kita tentang masalah gimana tata cara untuk berhubungan yang baik dan istilahnya yang bagus, muasyarah bil ma'ruf. Sebelum kita melangkah untuk berhubungan seperti itu dianjurkan oleh agama. Itu sunnah mandi, udah mandi baru berwudu, terus kita berwudu, kita sholat jabab 2 rakaat yang istilah kata kalau nggak salah sudah episode yang pertama udah diterangin itu seperti itu tata caranya. Itu mandi jabab tiap Sholat sunnah jabab. ya. Nah, Kalau mandi suci itu tiap mau berhubungan. Abdolnya mah iya. kalau sehari sampai 5 kali berhubungan berarti 5 kali mandi. Enggak. Enggak. Itu enggak, cuma sekali doang. Sekali doang. Iya, sholat sunnah jababnya sekali doang. Kesananya kita mau kuat naik lagi 3 kali enggak apa-apa. Awalnya doang. Iya, cuma awalnya doang itu. Nanti kalau kemasnya udah naik sholatnya mau mandi lagi tapi si barang lakinya itu masih gini aja, mau bersih lagi nggak apa-apa. Mandinya sekaligus nggak apa-apa. Ada seperti itu.
Cuma mandinya mandi wajib sekali. Itu misalkan suaminya lemas nih. Oh no. Obat dibolehin nggak sama hukum gitu, sama agama, sama syariat? Itu ada dua hilafiah ya. Ada yang dibolehkan. Apa Obat kuat istilahnya, obat stamina istilahnya. Ada yang dibolehkan dan ada yang nggak dibolehkan. Ada yang dibolehkan istilahnya secara alatnya ada tujuannya itu untuk membahagiakan seorang istrinya. Iya. Yang satu lagi nggak dibolehkan, takut khawatir ada efek sampingnya, akibatnya ke kita. Jadi yang baiknya bagus yang alami. Tetap kita bersyariat untuk tujuannya membahagiakan seorang istri supaya istri merasa puas mencapai puncak klimakasinya. Dan nggak selingkuh. Apa gitu klimakasi ya? Klimaks. Keluarin Sampai klimaks. ya sampai klimaks gitu. Sampai gitu. Iya. Sampai puncak orgasme. Iya, kan seperti itu. Boleh nggak? Kira-kira Pak Ustadz punya rekomendasi khusus nggak itu obat kuat apa gitu? Ya, Ya. kalau berbentuk obat nggak boleh, Nyampainya apa bagaimana? Ada satu hal mengatakan kita bertukar pengalaman ya. Ada mulai minyak, ada mulai minum, ada mulai kita sholat, ada itu mah jalan alternatif banyak itu. Ada istilahnya secara rempah-rempah, ada istilahnya apa pinang, akar pinang direbus, diminum airnya itu baru bisa dia kuat insya Allah. Pakai campur madu sama telur bebek yang kuningnya itu. STM aja ya. Iya. Susu telur jahe. Iya, bukan sholat terus maksiat jalan. Iya. Bukan Obat ya. susu tarik bebek. bukan yang itu, bukan loh. Susu telur madu jahe seperti itu ya. Ya, itu diantaranya seperti itu. Ya, keduanya ada mengatakan satu lagi ada dinamakan hijib rijal. Waduh. Ada itu. Ada hijib rijal kalau doa-doanya ada seperti itu. Hijib rijal ada istilahnya pakai yang jamu. Kalau jamu yang kita kurang tahu tentang bahan-bahannya racikannya, takut ada efek sampingnya ke kita. Itu mah tergantung, ada sebagian yang mendapatnya gimana tergantung pemikiran kita. Dari pemikiran kita jangan terlalu berfokus terhadap hal seperti itu. Jadi dibuat santai, enjoy. Tetap sekuat pakai jamu, walaupun istilahnya minum jamu istilahnya segelas, bahkan secangkir, bahkan sekokobok, gitu ya. Kalau sekokobok itu tetap kalau pemikiran kita lagi jorok, kalau tetap merasanya langsung cepat keluar pemikiran kita. Itu kembali ada seperti itu pemahamannya. Itu sesi keduanya, mungkin kita di lain waktu dan gelombang yang sama dalam channel Tsunami. Jangan sampai istilahnya lupa subscribe itu, jangan lupa subscribe channel Tsunami di live ini, yaitu tentang bab munakat dari kitab Fathul Ijar. Mungkin sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah wal akum minkum minasaiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.